Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah dari teman-teman masih mengingat materi pembelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari? Dalam minggu lalu kita sudah membahas tentang bab najis. Semoga teman-teman masih mengingat ya. Najis dan hadas ini sangat berbeda. Dilihat dari pengertian dan dalam bersucinya sangat berbeda. Najis dan hadas ini sangat mempengaruhi kita dalam beribadah, karena seorang yang bernajis dan seorang yang berhadas harus mensucikan dahulu agar najis dan hadasnya itu hilang, agar ibadahnya sah. Langsung saja kita membahas pelajaran atau materi yang selanjutnya, yaitu tentang hadas. Hadas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Secara umum, ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil, buang air besar, kentut, mengeluarkan madhi dan madi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidur dengan pantat atau punggung yang tidak menempel di alas permukaan, gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal yang menyebabkan hadas kecil, sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Sementara itu, hadas besar adalah hadas yang berada dalam seluruh tubuh manusia, hingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Menurut para ahli ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau mimpi basah, berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. Tiga perkara itu adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, memasuki masjid, tawaf, dan lainnya sebelum orang yang terkena hadas besar tersebut bersuci. Dan caranya untuk mensucikan yaitu untuk mensucikan tubuh dari hadas. Ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan madhi atau wadi, dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar, kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil, dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar, harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Sudah mengerti tentang perbedaan hadas kecil dan hadas besar tersebut dan cara mensucikan antara hadas kecil dan hadas besar? Jika pada kehidupan sehari-hari kita mengenal fungsi air, salah satunya adalah untuk membersihkan badan. Dalam Islam ternyata tidak dapat disebut sebagai air suci. Ada pembagian macam-macam air yang terbagi menjadi 4 bagian diantaranya. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, dan yang selanjutnya yaitu air musyamas, air yang terkena langsung atau efek dari sinar matahari. Dan
Yang selanjutnya yaitu air suci tidak mensucikan, air mustakmal. Dan yang terakhir yaitu air mutanajis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan artinya yaitu zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak, air yang dapat digunakan untuk bersuci. Sementara air suci dan mensucikan itu ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air dari hasil hujan es. Yang air yang selanjutnya yaitu air musyamas. Apakah dari teman-teman sudah ada yang tahu air musyamas itu seperti apa dan apa saja gitu? Ya, di sini saya akan lanjutkan. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda. Tetapi tak mengapa bila dipakai untuk mensuci pakaian atau lainnya. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apalagi telah dingin kembali. Dan yang selanjutnya yaitu air suci namun tidak mensucikan. Aneh ya, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci namun tidak mensucikan. Air ini zatnya suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutakhayar. Air mustakmal adalah air yang digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudu dan mandi ataupun menghilangkan najis, bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apalagi tidak mencapai 2 kulah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Adapun air mutaghayir adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan. Nama air tersebut sebagai contoh teh, kopi, minuman berbagai varian rasa dan lain-lain. Dan air yang terakhir yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kolah atau volumenya mencapai 2 kolah atau lebih. Apabila air tersebut terkena najis tapi air tersebut melebihi dari 2 kolah tersebut, itu bisa dibuat bersuci karena volume air tersebut banyak. Tetapi perubahan salah satu sifatnya warna. Yang pertama warna, yang kedua baunya atau rasanya. Yang terasanya karena terkena najis tersebut. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak dapat dipakai untuk mensucikan. Bagaimana teman-teman sudah bisa memahami kan tentang hadas? Beda kan pembahasan najis yang kita pelajari pada minggu kemarin dengan
hadas yang kita pelajari, yang saya beri materikan, yang saya ajarkan kepada kalian tentang hari ini pasti beda lah dengan pengertiannya saja sudah beda, apalagi dengan cara membersihkan najis itu gimana, cara berhadas itu dibagi menjadi berapa, cara mensucikannya gimana, dengan air apa, pasti berbeda, itu ada perbedaannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas besar yaitu keadaan seorang tidak bersuci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi, atau jika tidak ada air berhalangan bisa melakukan dengan cara lain, atau bisa dengan bertayamum. Sedangkan hadas kecil ini keadaan seorang tidak bersuci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus wudhu, atau jika tidak ada air halangan dengan tayamum pun juga bisa. Ya, perbedaan dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu harus mandi tersebut mensucikannya, sedangkan kalau hadas kecil bisa mensucikan dengan berwudu. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan dipelajari yang saya sampaikan, yang saya berikan materi tersebut di rumah maupun di sekolah, yang ya pokoknya dipelajarilah materi tersebut. Apabila ada yang mengganjal atau yang kurang paham boleh ditanyakan. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada tutur kata atau perkataan saya kurang berkenan di hati teman-teman, silakan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.